Tafadhal qira. Bismillah. Halaman 11. Yang punya kitab dibuka kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, man taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Artinya, seseorang yang benar-benar mengerti bahwa ia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan meninggalkan kesempurnaan sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam, Al-Hikmatu Tsaniyah, ma taraka minal kamali syai'an man agama nafsahu mir rabbihi magama abdihi min nafsihi. Mataraka tidak meninggalkan minal kamali dari kesempurnaan syai'a sedikit pun. Man agama nafsahu min rabbihi, orang yang menjadikan dirinya di sisi Tuhannya magama abdihi min nafsihi, tempat seorang hamba atau budaknya di dalam dirinya. Seseorang yang benar-benar mengerti bahwa ia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan meninggalkan kesempurnaan barang sedikit pun. Anda punya seorang hamba sahaya, budak. Ketika budak tersebut kamu dapati dan kamu lihat budakmu, dia taat kepadamu, tidak membangkangmu, kalau diperintah nurut, kalau disuruh cepat, kalau bekerja bagus hasilnya, maka engkau akan mendapati si budak ini di matamu budak yang sempurna. Ya. Tapi kalau sebaliknya kita punya budak, seorang tuan atau majikan punya budak, kerjanya tidak baik, malas, kalau disuruh berat tidak dikerjakan, suka membangkang perintah tuannya, pemiliknya, maka budak ini dinamakan budak yang durhaka kepada tuannya. Seperti itu juga kita di hadapan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan pemilik atas ciptaannya.
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati hambanya, budaknya yang diciptakannya di dunia ini taat kepada perintahnya, menjalankan apa yang diperintahkannya, penuh dengan di dalam menjalankan perintah tersebut harapan-harapan yang besar akan perintah itu diterima di sisinya, dikabulkan. Kemudian Allah mendapati kita sudah pasti gambaran seperti ini, hamba tersebut, budak tersebut pasti dicintai sama Allah. Kenapa? Dia paham bagaimana cara memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Ya. Orang tua sama anak, anaknya taat, anaknya Masya Allah baik, tidak pernah ngangkat suara, selalu menghormati ibu bapaknya. Kalau diperintahkan cepat, kalau dipintai tolong pasti cepat nih anak tadi, maka orang tuanya pasti sayang sama anaknya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, maka ini anak dinamakan durhaka sama orang tuanya, ya. Jadi seorang hamba atau budak yang mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia betul-betul mengerti, memahami siapa dirinya. Kita ini paham siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan meninggalkan atau menyia-nyiakan semua perkara yang mendatangkan kesempurnaan untuk kita, karena kita tahu siapa diri kita. Karena orang yang mengetahui dirinya pasti dia mengetahui siapa Tuhannya. Orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Orang yang mengenal siapa dirinya pasti dia kenal siapa Tuhannya. Namun sebaliknya, yang tidak tahu siapa dirinya, dia tidak akan kenal siapa Tuhannya. Diceritakan ada seorang malik, seorang raja angkuh, sombong, ya. Kalau dia lewat jalanan harus disepiin, nggak boleh ada yang menghalangi jalannya untuk lewat. Pengawalnya bergerak terlebih dahulu untuk mengamankan jalan, nggak boleh ada penghalang. Sampai satu tempat ada kakek-kakek tua jalan di tengah, ketika dihalau disuruh minggir, enggak juga dia mau minggir si bapak ini tadi, ya pak tua ini tadi. Lalu bertanya ini bapak tua ini, kenapa kamu pengen aku minggir dari jalan yang aku saat ini berjalan? Bukankah jalan ini besar? Tidak muatkah sama yang mau lewat ini? Pengawal ini jawab, loh kamu ini tidak tahu siapa yang mau lewat. Oh tahu persis aku siapa yang mau lewat. Lalu kenapa tidak mau menepi? Lah kan jalannya gede, sebesar apa juga kau punya raja nih, sampai membuat orang jalan besar ini mau jadi sempit, dibikin sempit. Lewat aja biasanya, nggak ada badan orang gedenya kayak mobil atau sebesar kuda, mana ada. Kalaupun ada, jalannya itu masih bisa dilewati. Tapi karena keangkuhan dan kesombongan ini raja,
Dia pengen semua itu sebagaimana yang dikehendakinya. Ya. Akhirnya tetap aja ini bapak tua ini, ya karena dia tua, nggak mungkin dihukum. Tapi kalau yang masih muda-muda minggir semua daripada kena hukuman, akhirnya mereka minggir. Bilang bapak tua ini tadi, aku tidak akan pernah mengganggu kalian, tidak akan pernah menghalangi jalan untuk lewat jalan raja kalian dan pengawal-pengawalnya. Jangan ganggu jalanku. Kamu punya sikap nih, aku laporkan kepada rajaku. Oh, laporkan, dilaporkan. Penasaran rajanya, yang sombong angkuh ini. Siapa yang tidak mau mentaati perintahku ini? Siapa yang tidak mau disuruh minggir dari jalanan ini? Siapa nih orangnya? Tunjukkan. Datang, ketemu. Ketika ketemu sama bapak tua ini, si raja ini bertanya, "Hai bapak tua, kamukah yang membangkang tidak mau minggir ketika prajuritku anak buahku nyuruh minggir dari jalan?" "Iya," kata si bapak tua. "Kenapa? Kan jalannya gede, bisa kamu lewat. Kenapa nyuruh aku minggir dari jalan? Kamu tidak kenalkah aku?" Kata si raja, mulai angkuhnya keluar. "Kamu tidak tahu siapa aku?" Tahu, betul-betul tahu. Bahkan aku mengetahui dirimu melebihi daripada dirimu mengetahui dirimu sendiri." Oh, kaget raja. "Bukankah kamu ini setetes sperma yang jijik gitu ya? Jadi kita semua ini dari cairan yang menjijikkan. Kalau nempel di badan, di baju kita tuh merasa risih. Kemudian di tengah-tengah kehidupan kamu itu membawa najis. Jadi di dalam perut kita ini banyak kotoran dan najis yang kita makan enak halal itu jadi kotoran semua. Nanti kamu mati, kamu jadi bangkai paling busuknya bangkai yang ada. Itulah kamu," kata si bapak tua ini tadi. Ketika dia mendengarkan itu, Allah ketuk hati si raja ini tadi, dan menyadari kalau memang dia tidak pantas untuk mempunyai sikap angkuh sombong, padahal dia tercipta dari sperma yang menjijikkan. Di tengah kehidupan bawa bangkai, bawa najis yang menjijikkan, yang bau busuk. Ketika mati menjadi bangkai yang busuk dan menjijikkan. Ini si raja yang angkuh tadi, ketika Allah ketuk hatinya, dia mengetahui siapa dirinya, maka dia kenal siapa Tuhannya. Hilang sombongnya, hilang angkuhnya, bertobat dia kepada Allah, menyesali keangkuhan dan kesombongannya selama ini, karena dia tahu siapa dirinya. Dia mengetahui siapa dirinya sehingga dia bisa mengetahui siapa Allah. Menjadilah ini raja tadi yang angkuh, seorang raja yang bijaksana, yang tawadhu, yang memperhatikan masyarakat rakyatnya, ya. Maka ada orang yang mengenal siapa dirinya, dia akan kenal sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak tahu siapa diri kita, maka kita tidak akan pernah timbul rasa takut kepada yang menciptakan kita. Allah tanamkan di dalam hati, insya Allah, ya, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal insanul kamil huwa alladhi anzala nafsahu min rabbihil khaliq azza wa jal manzilata abdihil mamluk min nafsih. Dikatakan manusia yang sempurna itu, artinya sempurna di dalam pengetahuannya, keimanannya, sampai kepada titik yang sudah bagus di dalam keimanan dan keyakinannya, di dalam penghambaannya. Siapa hamba yang seperti ini, manusia seperti ini? Ialah orang yang menjadikan dirinya itu di hadapan Allah tidak ada artinya.
menjatuhkan dirinya di hadapan zat yang menciptakannya, selalu merendah, selalu menghinakan dirinya, bukan di halayak manusia, karena itu tidak bagus ya, menghinakan diri kita di hadapan makhluk, tidak, tapi menghinakan dan memang betul-betul meyakini kita ini adalah manusia yang hina di mata Allah. Nah, ini baru dia sampai kepada kesempurnaan penghambaan, seorang hamba yang sempurna. Kalau terbesit di dalam dirinya, di dalam hatinya untuk melakukan maksiat kepada Allah, membangkang perintah Allah, atau diarahkan, diingatkan akan perkara yang difardukan, diwajibkan oleh Allah, atau yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan istisyar, merasa terketuk, hatinya akan merasa terketuk, terbesit melakukan maksiat, maka hatinya akan timbul rasa takut, ingat kepada Allah, ingat akan siksa dan azab, ingat akan bahayanya melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada apa yang dilarang oleh Allah. Hatinya akan terketuk. Untuk perintah yang difardukan, yang diwajibkan, hatinya pun akan terpanggil, sehingga dijaga sama dia yang diwajibkan dan difardukan Allah. Tidak dia remehkan, tidak dia sia-siakan, apalagi ditinggalkan. Terhadap yang disunnahkan Allah melalui dan datang dari Nabi utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dia jaga, dimaksimalkannya, dan dia senantiasa merasakan kalau Allah itu selalu melihatnya. Dia selalu merasa terpantau, kayak dia itu dilihat oleh CCTV 24 jam, dimanapun dia, kapanpun, gerak-geriknya. Tapi yang dia rasakan terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Gerakannya, diamnya, ya, ketaatannya, dia selalu merasa dilihat sama Allah. Dan orang kalau udah sampai kepada kesadaran seperti ini, seorang hamba, maka dia sudah sampai kepada yang namanya maqamul ihsan, satu kedudukan tinggi mulia yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang diinginkannya, ketika dia merasa selalu diperhatikan dan dilihat sama Allah. Dari semua gerak-geriknya, dari diamnya, dari ucapannya, dari lintasan hatinya, dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini seorang hamba yang sudah sampai kepada kesempurnaan dari satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasakan apa itu maqamul ihsan, kedudukan ihsan. Kamu beribadah seolah-olah melihat Allah, padahal kita tidak melihat. Tapi kita ketika melakukan sesuatu aktivitas, kita merasakan kalau kita melihat Allah. Lagi sholat kita melihat Allah, jadi ndak lihat sana lihat sini, hatinya diupayakan untuk khusyuk. Hadir majelis, dia merasakan kalau Allah sedang melihatnya, maka dia tidak akan berbicara, tidak akan bikin suara, tidak akan ngomong dengan teman di sebelahnya. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah, pasti dia akan menjaga akhlak dan adab di dalam majelis tersebut. Ketika dia baca Al-Quran, dia tidak akan mempedulikan HP-nya, walaupun ada suara SMS masuk atau panggilan suara. Kenapa? Karena dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan menomorduakan Al-Quran dan menjadikan HP-nya itu nomor 1.
Kenapa? Karena dia merasa dilihat sama Allah. Baik, kalau kita tidak melihat atau kita tidak melihat, ya, tidak merasakan kita melihat Allah, maka yakin Allah melihatmu. Pasti itu. Ya, yakinkan kalau Allah saat ini sedang melihatmu. Ini orang yang seperti ini adalah orang atau seorang hamba yang dikatakan sa'idan fid dunya wal akhirah. Ini orang yang paling bahagia di dunia dan nanti di akhirat. Siapa? Seorang hamba yang mengetahui dan memposisikan penghambaannya kepada Allah dengan sebaik-baik dan sesempurna penghambaan. Ketika berada di tempat yang baik, dia bersegera. Kenapa? Karena dia selalu mengetahui, meyakini Allah itu selalu melihatnya. Jadi dia pengen dilihat oleh Allah berada di tempat yang baik. Kalau di tempat yang tidak baik, dia bersegera untuk menjauh. Kenapa? Karena dia meyakini Allah melihat juga kalau dia berada di tempat yang tidak baik, dan Allah tidak suka itu sehingga dijauhkan olehnya. Dia menjauhkan dari tempat yang tidak baik. Hatta fil majlis, hatta lagi hadir majlis, ente duduk di sini di satu titik, tapi di sebelah ente ngajak ente ngomong terus. Kalau ente memang memberikan dirimu penghambaan yang baik, kau akan pindah tempat. Kenapa? Karena malu ketika hadir tempat yang mulia, Allah melihat dan menyoroti kita, kita lagi ngobrol sama yang lain. Atau ini orang suka ngomong-ngomongin orang, ghibahin orang, gosipin orang, maka dia bersegera untuk kabur dari tempat itu. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah luput daripada pandangan Allah. Nah, orang yang penghambaannya sempurna, seorang hamba yang mengerti, dia tidak akan meninggalkan, menyia-nyiakan kesempurnaannya sebagaimana dikatakan dalam kitab. Dia akan menjauhkan dirinya dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Gak peduli sama orang dia. Yang dipedulikan cuma satu, Allah. Ya, ini seorang hamba yang ingin mendapatkan kesempurnaan penghambaan. Ada orang mau bilang, sok alim, sok suci, yarin. Mau dipeduliin omongan kayak gitu, ya. Apapun, ngapain dipeduliin? Kalau di situ kamu tahu itu mendatangkan murkanya Allah, duduk berteman sama dia, duduk ngomongin orang, kamu tahu itu dosa, walau kamu tidak ngomong tapi kamu denger. Ya, ngerumpi, gosipin orang, ngomongin orang, penyakit yang sudah menjamur pada diri kita manusia. Susah untuk dihilangkan mulut ini. Kalau sehari mungkin nggak ngomongin orang itu kayaknya nggak bisa. Kalau memang tidak bisa seperti itu, maka paling tidak kamu harus bisa menjauhi orang yang memiliki mulut seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, kamu akan selalu disorot sama Allah, dilihat sama Allah. Nah, ketika kamu tidak merasakan Allah memperhatikan, kamu akan berlanjut dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi seorang hamba yang sempurna keimanannya, dia akan menjauh daripada perkara tersebut. Orang yang sudah sampai, seorang hamba yang sudah sampai kepada kedudukan ini, artinya dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang mendatangkan kesempurnaan bagi dirinya. Dia tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Ya, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kalau sudah seperti itu di hatinya, yang tertanam di dalam benaknya cuma takut kepada Allah, maka Allah akan takutkan semua yang diciptakan Allah terhadap dirinya. Abdullah bin Umar itu pernah ada satu rombongan lewat, musafir dagang,
tidak bisa lewat. Kenapa? Karena di tengah-tengah jalan sedang berkumpul singa ganas, lagi lapar-laparnya. Mereka berhenti, tidak melanjutkan perjalanan sampai singa ini menghilang, baru mereka berani. Ya takutlah singa. Ya, singa ini besar badannya, tajam, mata tuh udah merah. Kalau ngelihat mangsa tinggal diterkam aja. Jadi ini rombongan tidak mau lewat. Terdengar kabar ke Madinah, ada rombongan yang tidak mau lewat, tidak bisa lewat karena dihalau sama singa-singa yang liar. Singa gurun lagi, bukan singa kebun binatang, bukan singa Ragunan, taman safari, itu aja ganas. Ya, apalagi singa gurun gitu ya. Akhirnya didatangi oleh Abdullah bin Umar ketika mendapat informasi itu. Ditanyakan sama rombongan kafilah ini, kenapa ndak lewat? Kenapa ndak lanjut perjalanan? Wahai hamba Allah, itu ada binatang liar, singa yang menghalang kami, nggak bisa kami lewat, nggak berani. Akhirnya maju Abdullah bin Umar, kaget ini rombongan. Loh, kamu mau kemana? Hati-hati kamu nanti diterkam, jangan mendekat, katanya. Nggak peduli Abdullah bin Umar. Jalan dideketin, singa itu berdiri, singa tadi ngeliat beliau mendekat. Wah, kata rombongan yang melihat, yang menyaksikan, ampun, mati nih, tidak lama lagi nih kena terkam itu orang. Nekat boleh, tapi panjang-panjang akal juga kan, berpikir begitu. Akhirnya semakin dekat sama singa, udah deket sama singa, diambil tuh telinga singa, dijewer. Jangan halangin jalan orang mau lewat. Kamu baliklah ke alam liarmu. Kesian nih orang-orang mau lewat. Wah, kaget semua ini kafilah yang melihat. Loh, kok bisa singa dijewer? Singa dijewer, yang lain nuntut lah karena induknya ikut, ada rajanya di situ, ada pimpinan singa tadi, kena jewer pimpinannya, ya makmum ikut. Akhirnya udah pada jauh tuh binatang buas, kata Abdul bin Umar, lewat, lanjut perjalanan kalian. Ya. Satu dari kafilah ini rombongan bertanya, kok bisa singa takut kepadamu? Maka dijawab oleh beliau, aku cuma takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah, maka Allah akan jadikan takut semua ciptaannya yang membuat orang banyak takut kepadanya. Dibikin takut semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau ente coba boleh. Mau ngetes anani udah sempurna belum penghambaan kepada Allah, ya. Kalau ada apa misalnya, nggak usah singa lah, ular. Kalau singa nggak ada ditarakan, ular kah atau apa misalnya, kalajengking pegang, nggak apa-apa. Pengen melihat penghambaanku sempurna apa kagak kan? Mau dites nggak apa-apa. Nanti kabarin saya, ya. Boleh beb, ternyata saya dipatok diopnem 3 hari, ya salah kamu. Ya, tapi nggak apa-apa. Untuk menjadikan diri kita ini tahu sampai di mana penghambaan kita. Kalau belum yakin, ya berupayalah, maksimalkanlah kita untuk menjadi hamba yang sempurna di mata Allah. Walaupun kita tidak bisa sempurna, tapi cobalah maksimalkan untuk menjadi hamba yang sempurna. Minimal tidak didapati oleh Allah kita berada di tempat yang tidak disukai olehnya, dan selalu kedapatan di tempat yang disukai olehnya. Mulai dari itu dulu dah. Kalau kita memang pengen menjadi seorang hamba Allah yang mendapatkan kesempurnaan iman dan penghambaan. Falyubadir syakhs, maka hendak bersegeralah, ya. Maka hendaknya bersegeralah kalian seorang hamba manusia al-muttajih ilal kamal ad-dunya wal ukhrawi, ya, ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah. Bersegeralah, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah untuk apa? Mengarah kepada sesuatu yang bisa membuat kamu sempurna di sisi Allah secara duniawi atau urusan akhiratmu.
sempurna dalam urusan duniawi, semua yang berkaitan dengan urusan dunia kita, jangan keluar dari koridor yang telah didatangkan Allah. Anda seorang pembisnis, Anda seorang pedagang, maka jujurlah di dalam berbisnis dan berdagang. Anda seorang karyawan, maka jujurlah di dalam mengemban tugas. Nah, ini namanya berlomba-lomba untuk mendapat kesempurnaan penghambaan dari sisi dunia. Tahu ini haram, ya jangan kita terabas walaupun untungnya besar. Jangan tertipu dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat begitu juga. Semua yang mendatangkan kebaikan, pahala, derajat, maksimalkan untuk dilakukan. Mulai dari yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai orang beriman, hingga yang disunnahkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita maksimalkan yang seperti ini, maka akan terbuka pintu kecintaan Allah kepada dirimu. Sebagaimana yang disabdakan di dalam hadits qudsi, ya Allah firmankan dalam hadits qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidak seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, sesuatu yang telah aku fardukan kepada mereka kerjakan. Aku wajibkan dia sholat 5 waktu, mereka dirikan, mereka jaga waktunya, sholatnya dijaga sama mereka. Ini hamba. Wala yazalu abdi, dan terus si hamba tersebut mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan sunnah Nabiku Muhammad. Yang dari yang difardukan udah kita jaga, kita maksimalkan, kita pelihara, kita percantik. Dari perintah wajib yang Allah wajibkan kepada kita, itu mendatangkan mahabbahnya Allah kepada hamba tersebut, kecintaan dari Allah untuk hamba tersebut. Cinta kita kepada Allah itu sudah sesuatu yang harus, ya, syai'un lazim, mesti sudah. Mau ente ahli maksiat, mau ente ahli ta'ah, kita semua harus wajib mencintai Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kecintaan dari Allah kepada manusia itu sesuatu yang harus? Apakah Allah harus mencintai hamba tersebut? Enggak. Tapi kita kepada Allah harus. Allah kepada makhluknya enggak. Seperti yang sudah kita kaji kemarin malam, ya, kita tidak ada boleh punya perasaan berhak, ya, merasa memiliki, merasa berhak atas sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Nggak bisa kita sebagai makhluk ciptaan, kita sebagai hambanya patuh aja sudah. Apa yang diperintahkan Allah, yaudah maksimalkan. Yang diwajibkan, difardukan, kerjakan. Yang dilarang, jauhi sejauh-jauhnya. Jauhkan dirimu, takut. Nah, ini semua tidak akan ada kecuali di dalam hati orang tersebut, hamba tersebut, ada rasa takut kepada Allah. Itu tidak akan bisa timbul, tidak akan engkau melakukan satu ketaatan atau menjauhkan dirimu dari kemaksiatan kalau di dalam hatimu tidak ada rasa takut kepada Allah. Artinya kamu tidak pernah merasa kalau kamu itu selalu dipantau sama Allah, diperhatikan sama Allah. Itu hilang, nggak ada. Tidak kita merasakan hal tersebut, tidak terpikir kita akan hal tersebut. Ini hamba manusia, maka tidak ada rasa takut. Mau dibacakan Al-Quran sekalipun, mau dibacakan hadis sekalipun, haram hukumnya, nanti masuk neraka, tidak peduli dia. Kenapa? Rasa takut nggak ada.
Tak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, akan ancaman siksa dan azabnya Allah. Hilang rasa takut dari hati hamba ini. Kamu katakan neraka 10.000 kali di dalam kupingnya, tidak bakal dia peduli. Jangan mencuri, haram, tidak peduli dia. Kenapa? Karena Allah tidak ada pada dirinya. Tidak ada Allah di dalam hatinya. Dia tidak meyakini kalau Allah itu memperhatikan, melihatnya. Tidak, hilang itu daripada dirinya. Jangan ngomongin orang, dosa besar. Jangan ngibain orang, itu dosanya lebih besar dari 70 kali berzina. Masya Allah. Tetap ngomongin orang. Kenapa? Ya karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi orang-orang yang mencapai kesempurnaan penghambaan, ya, seorang hamba yang memaksimalkan penghambaannya untuk sampai kepada kesempurnaan penghambaan, pertama dia akan tanamkan, timbulkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak ada pada diri kita, sampai mati kita tidak akan pernah ada rasa takut kepada Allah. Tapi orang yang sudah ada rasa takut, timbul rasa takut kepada Allah, dia tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Semua dibikin Allah takut kepada dia. Semua yang diciptakan Allah dibikin takut kepada dia. Karena dia cuma takut satu, yaitu Allah. Nah, kembali lagi untuk sampai kepada tingkatan seperti itu, pertama kita mulai dengan apa? Dari yang difardukan, diwajibkan oleh Allah. Dari yang difardukan, yang diwajibkan dalam Islam, dalam syariat. Ya, dalam arti kewajiban yang diwajibkan, yang difardukan itu cuma bukan berkaitan dengan masalah sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat bagi yang mengeluarkan harus keluarkan, haji umroh bagi yang mampu harus berangkat. Itu dalam konteks ibadah hak Allah, tidak usah kita bahas. Tapi ada sisi kewajiban lain yang berkaitan dengan perintah Allah. Contohnya apa? Bakti sama orang tua, jangan sampai durhaka, itu kewajiban. Istri taat sama suami, jangan membangkang, jangan sampai nusyuz, itu kewajiban. Ini harus kita jaga, harus kita pahami. Kalau seandainya tidak ada itu di dalam diri kita, lihat bagaimana anak berani ngangkat suara sama orang tuanya. Lihat bagaimana seorang istri berani ngangkat suara dengan suaminya, membangkang suaminya. Karena tidak ada rasa takut tadi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah untuk dirinya. Tidak ada rasa ingin Allah itu mencintainya. Mulai dari yang difardukan, kemudian yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu menyebabkan bertambah cintanya Allah kepada hamba tersebut. Kalau udah itu dia dapatkan, maka sempurnalah ini hamba. Matanya jadi mata Allah, mulutnya jadi mulut Allah, jangan salah memaknai. Ya. Telinganya jadi telinga Allah, tangannya jadi tangan Allah, kakinya jadi kaki Allah. Maksudnya apa? Mata jadi mata Allah. Kita punya mata dijaga sama Allah dari yang diharamkan, karena Allah tidak menyukai yang tidak baik. Telinga kita jadi telinga Allah, artinya telinga kita dijaga oleh Allah dari mendengar yang diharamkan, karena Allah tidak mau mendengar yang tidak baik. Mulut kita jadi mulut Allah, artinya apa? Yang keluar dari pembicaraan, tutur yang keluar dari mulut kita, setiap kalimat dan ucapan kecuali baik semua, karena Allah tidak suka mulut yang tidak baik. Mau dijaga sama Allah. Tangan kita menjadi tangan Allah, artinya apa? Ya Allah tidak mungkin nyuruh orang untuk mencuri, memukul, menzalimi, karena Allah tidak suka seperti itu, sehingga dijaga tangan kita nih hamba tadi. Kakinya begitu juga dijaga sama Allah, tidak melangkah ke tempat kecuali yang diridhai sama Allah, bukan ke tempat yang dimurkai sama Allah, karena dijaga sama Allah kakinya, langkahnya.
Ini orang yang betul-betul telah mendapatkan kecintaan dari Allah dengan menjaga yang difardukan dan diharuskan Allah kepada atas dirinya, dan dia menjaga yang disunnahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad bin Nasir hadis. Dengan ini nasnya daripada lisan Nabi kita Muhammad SAW, hadis qudsi. Semoga Allah beri pemahaman kepada kita, ya, menjaga hak Allah dengan sebaik-baik penjagaan, memaksimalkan, ya. Kemudian meminta selalu kepada Allah dengan penuh harapan, dimudahkan dalam melangkah untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan-kebaikan mendatangkan pahala, mendatangkan rahmat, ya. Selalu itu minta kepada Allah, ya, sehingga kita ini gerak-gerik kita itu memang betul-betul dari Allah Ta'ala, bukan atas nafsu dan keinginan diri kita, ya. Di mana tempat kita membawa Allah, ketika dihadapkan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang menguntungkan, tapi di situ ada pelanggaran hukum Allah, ya, timbul rasa takut di dalam hati kita. Tidak mau, betul-betul tidak mau nih orang, dan dia tidak mempedulikan apapun. Yang dia pedulikan bagaimana aku dengan Allah, bukan aku dengan selain Allah. Orang yang sudah di dalam hatinya, pada dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan hadis, ketika dikasih tahu hukum dan seperti ini tidak boleh, ini yang boleh, ini yang halal, ini yang haram, dia tidak peduli. Tapi dia tahu nih orang yang seperti ini tidak bakal bisa memberikan keuntungan untuk dirimu, duniamu dan akhirat. Walaupun secara kasat mata dia memberikan kenyamanan dan keuntungan untukmu, tapi dia mendatangkan siksa untukmu nanti di akhirat. Orang yang seperti ini jauhi. Yang seperti itu orang jauhi. Kenapa? Karena dia bodoh dan dia tidak mengetahui kalau dianya bodoh. Masa ente mau berteman sama orang bodoh? Siapa orang yang bodoh? Udah bodoh, bego, nggak ngerti, sok tahu. Nggak ada gunanya jadi teman, nggak ada gunanya untuk dideketin. Sama siapa lagi yang merugikan? Orang yang nggak bisa jaga mulut. Mulutmu nggak ngomong, tapi telingamu mendengar. Maka yang ngomong sama yang mendengar semuanya sama. Jauhi orang yang tidak bisa jaga mulut. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya atau suka ngomongin orang lain di hadapanmu, tunggu waktu saja kamu nanti jadi bahan omongan dia. Tinggal nunggu waktu aja, kamu yang akan jadi bahannya. Nanti kamu besok diomongin sama dia. Hari ini kamu mendengarkan celetohannya, omongannya, besok kamu akan mendengar dari mulutnya kalau yang jadi bahan omongannya adalah diri kamu sendiri. Yang seperti ini jauh, ini orang yang nggak bisa jaga lisan. Jangan dijadikan teman. Rugi kita dunia dan akhirat. Ya. Di dalam hikayat di sini disebutkan ada seorang yang bernama Isam bin Yusuf datang ke majelisnya Hatim al-Asam, seorang ulama, seorang wali sufi, nauliaillah. Hatim al-Asam ini, Asam itu artinya tuli. Nggak bisa dengar. Bukan artinya beliau ini tuli. Bagaimana ulama tuli? Bagaimana dia mau mengajar? Bagaimana dia mau belajar? Bagaimana dia mau memecahkan solusi kalau tuli? Tapi Asam di sini kan maknanya tuli kalau bahasa Arabnya. Namanya Hatim. Hatim al-Asam ini pernah datang seorang perempuan ke beliau untuk tashtaki, mengadu, untuk mendapatkan solusi. Ada masalah, pengen dapat solusi dari orang alim ini, ulama masa itu. Tiba-tiba si perempuan ini dengan beberapa teman yang datang kepadanya, menemaninya, di tengah-tengah pembahasan, pembicaraan, dia kentut, buang angin perempuan ini. Dan buang angin ini kedengeran suaranya di depan ulama. Malunya bukan main perempuan ini, ya.
Diem, nggak lama dari situ hening suasana nih. Orang di sekitarnya dengar, tapi yang paling bikin dia malu adalah ini depannya ini seorang guru besar, ulama besar. Ya. Lalu Hatim ini tadi bilang kepada perempuan ini, kamu ngomong apa barusan? Coba kalau ngomong tuh gede-gede suaranya, aku nih nggak denger, kurang pendengaran. Lihat bagaimana nutupin aib perempuan ini. Padahal dia denger ini perempuan buang angin, tapi untuk nutupi aib dan malunya, dia pura-pura nggak dengar, bukan pura-pura bego, tapi pura-pura pendengarannya nggak terlalu jelas gitu. Oh senangnya ini perempuan, alhamdulillah nggak dengar dia, berarti aku kentut. Kalau dia dengar, malunya aku seumur hidup. Nah dari situ digelar beliau ini Hatim Al-Asham. Menyandang gelar Al-Asham ini ya, Hatim yang tuli 18 tahun. Orang kampung, orang negeri itu memanggilnya Al-Asham. Ketika perempuan yang kentut tadi wafat, meninggal, buka lagi telinganya dengar. Nggak ada dia pura-pura nggak mendengar ya. Nah, baru orang tahu dia tidak mendengar itu cuma untuk nutupi aib si perempuan ini. Seumur hidup dia masih hidup itu dia tetap pura-pura tidak mendengar. Ketika ini orang mati, dah wafat perempuan yang kentut 18 atau 15 tahun yang lalu, baru dia sembuh lagi pura-puranya tidak mendengar tadi. Jadi selama ini kamu enggak baik-baik aja, enggak ada aneh. Tidak kurang pendengaran, hanya saja saya tidak mau ini orang malu seumur hidup gara-gara aku mendengar dia kentut di hadapanku. Sampai mati, bayangin menutupin aib ini merugikan dirinya, ini namanya dia sampai dapat julukan ulama Asham. Nutupin. Orang yang tidak bisa jaga mulut itu buka aurat, bukan nutupin aurat, buka aib. Ente mau temenin dia, mau berteman sama orang seperti ini, kamu rugi dunia dan akhirat ya, rugi dunia dan akhirat. Jadi ini Isham bin Yusuf hadir ke majelisnya Hatim Al-Asham. Ketika beliau ingin berpaling, artinya keluar dari majelis, Hatim Al-Asham bertanya kepada Isham bin Yusuf. Panggilannya ini ya Aba Abdurrahman. Hatim Al-Asham ini bertanya, wahai abahnya Abdurrahman. Dia punya anak namanya Abdurrahman, Asim bin Yusuf. Kaifa tusalli? Aku pengen tahu bagaimana caramu mendirikan sholat. Maka dijawab oleh Isham bin Yusuf, faqala lahu, Isham bin Yusuf bertanya kepada Hatim Al-Asham, ya Aba Abdurrahman kaifa tusalli? Kemudian Hatim Al-Asham berpaling melihat kepada Isham bin Yusuf, menjelaskan pertanyaan yang ditanya, yang tertuju kepadanya. Faqala lahu, idza jaa waqtus shalah gumtu fa atawadda wudu'an zahiran wa batinan. Kalau aku sudah mendengar adzan panggilan salat, maka aku berdiri wudu zahir dan batin. Kaget Isham bin Yusuf. Wudu zahir dan batin. Fa kaifa wudu'ul zahir wal batin? Bagaimana maksudnya wudu zahir dan wudu batin? Kalau wudu zahir, aku mencuci wajah anggota wudu dengan air sebagaimana biasanya. Wajah semua anggota wudu secara zahir ya aku basahi, aku siram, aku cuci dengan air. Lalu wudu batin bagaimana? Kalau wudu batin yang ku cuci 7. Yang pertama taubatku kepada Allah. Artinya taubat itu tidak sekali, tapi harus kita berkali-kali bertobat kepada Allah. Sering-sering bertobat. Artinya bertobat ini mensucikan, upaya untuk membersihkan, mensucikan diri kita dari dosa dan kotoran yang kita lakukan. Ini hari
kita berdosa, maka bertobat hari ini. Jangan luput dalam satu hari satu malam tidak ada taubat kita kepada Allah. Taubat ketika kita melakukan dosa besar baru bertobat, sedangkan dosa kecil yang kita lakukan sadar dan tanpa kita sadari kita tidak bertobat kepada Allah. Tidak seperti itu. Tobat itu harus berulang kali, berkali-kali, setiap hari. Makanya para ulama kita menganjurkan sebelum tidur diantara amalannya apa? Sholat sunnah, taubat. Karena siapa tahu itu tidur kita yang terakhir, besok bangunnya di kubur, bangunnya di alam mahsyar, di barzakh, bukan lagi di rumah tempat kita tidur di atas kasur. Tapi kita sudah tutup hari kita dengan betul-betul bertobat kepada Allah. Ketika kita mendirikan sholat 2 rakaat tobat dan mohon ampun kepada Allah, ya Allah, aku bertobat, mohon ampun kepadamu atas dosa yang kulakukan hari ini, yang aku sadari dan tidak, sengaja atau tidak, Engkau yang maha mengetahui, aku orang hambamu yang tidak mengetahui. Terima taubatku hari ini ya Allah, terimalah daripada taubat. Ini yang pertama, wudhu batinnya Hatimil Awsam, yang dicuci sama dia, taubatnya selalu diperbarui. Setiap wudhu taubat, ya. Setiap berwudhu taubat. Minimal berarti kalau sehari 5 kali wudhu, 5 kali taubat. Nah, kalau berkali-kali wudhunya. Yang kedua, bin nadamah, dengan penyesalan. Taubat itu tidak cukup dengan lisan, tapi harus ada bukti apa? Menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan dari pelanggaran-pelanggaran hak Allah. Bohong kalau ada orang yang telah mengatakan bertaubat, besok diulangi dengan dosa yang sama. Kita tahu ini perbuatan mendatangkan murka dan dosa dari Allah, tapi kita tetap melakukannya. Kemudian kita bertobat tapi tetap kita melakukannya. Nah, ini tanda-tanda taubatnya main-main namanya. Taubat yang diterima sama Allah itu taubatan nasuh namanya. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang betul-betul menyesali dan berupaya tidak mau mengulangi. Kalau seandainya kelalaian kita di dalam ibadah sholat, kemudian kita bertobat, bukan tidak mau mengulangi sholatnya lagi, sholatnya dijaga, didirikan, bukan ditinggalkan. Kalau tobatnya kita ini karena tahu kekurangan kita tidak bisa jaga lisan, bertobat sama Allah, besok jangan ngomongin orang lagi. Kalau ngomongin orang lagi, keceplos ngomongin orang lagi, cepet-cepet istighfar sama Allah. Bahaya mulut ini, lisan ini paling bahayanya anggota tubuh. Selamat orang, selamat dirimu, itu salah satu sebabnya orang yang bisa menjaga lisan. Lihat di zaman Nabi, seorang wanita malam ibadah, siang puasa, tapi orang tetangga-tetangganya selalu merasa tersakiti dengan lisannya. Tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya. Masya Allah, ini orang ahli ibadah perempuan, kata Nabi, dia penghuni neraka. Kaget. Loh, penghuni kok bisa? Ya, dia ibadah tapi di orang di sekitarnya bisa selamat dari mulutnya. Bayangin bagaimana lah seorang yang punya mulut ngomongin orang, ngomongin yang nggak penting, ngibain orang, istri ngomongin laki, buka aib laki. Seorang istri ngomongin suaminya di halayak umum teman-temannya, kadang di grup, kadang di WA, bukain aib orang, bukain aib rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Kemana ini orang akalnya? Tidak takutkah dia dengan dosa-dosa seperti itu, ancaman-ancaman yang seperti itu dari Allah? Ya tidak takutlah. Kenapa? Kalau ada rasa takut, tidak bakal ini hamba melakukannya. Ketika rasa takut kepada Allah itu tidak ada, dia akan lakukan apa yang dia tidak peduli, tidak bakal peduli dia, karena tidak ada rasa takut. Takut itu harus ditimbulkan. Kalau rasa takut tidak ada pada diri kita, neraka di depan kita nggak bakal kita peduliin.
Tidak bakal orang itu peduli ketika tidak ada rasa takut. Lalu wudhu batin yang ketiga, tarku hubbud dunya, meninggalkan di dalam hati itu cinta kepada dunia, porsir sama urusan dunia, bergelimang daripada urusan dunia, sibuk sama dunia dia, tinggalin. Nanti mau menghadap Allah nih, agak usah repot dengan dunia, minta kepada Allah. Ya. Imam Al-Haddad mengajarkan doanya kita tuh setiap hari, jangan sampai kita itu di dalam hati ini ada dunia. Ya. Baca itu doa tiap hari, minta sama Allah. Wirid setiap habis asar, Imam Abi Hasan Asyadzili ngajarkan kalian doa untuk apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina la tusallit alaina man la yarhamuna. Baca itu wirid tiap hari itu, karena doa semua munajat, semua minta kepada Allah. Ya. Siapa tahu dengan yang wirid kita baca itu yang isinya doa itu yang menyebabkan kebaikan datang berlimpah luah untuk kita dari Allah. Wathana'ul khalq, pujian daripada makhluk. Karena al-khalq demen dipuji sama orang. Manusia kan begitu. Ya, tabiat manusia yang tidak bagus, akhlak yang buruk daripada akhlak yang tercela. Yang ada pada diri kita ini apa? Senang dipuji. Senang dipuji. Padahal kamu dapat pujian satu dari makhluk. Allah nutupi 1000 aib yang ada pada dirimu, tidak ditampilkan sama Allah. Gimana kita bisa senang dengan pujian orang kalau kita ini menyimpan 1000 aib kekurangan, tapi tetap dijaga sama Allah, tidak dibongkar sama Allah. Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kalau seandainya ada orang yang memuji, berdoa kepada Allah. Ya. Kalau ada orang yang memuji kita, langsung cepat-cepat kita berdoa yang maknanya, ya Allah, jadikan apa yang menurut dugaannya baik kepadaku itu betul-betul ada padaku, dan jangan bukakan aib yang kau tutupi darinya di hadapannya. Nah, ini satu pujian kita sudah tinggi lama, Masya Allah. Hindari pujian, hindari pujian. Kata Nabi, siapa yang memuji saudaranya sama saja perumpamaannya dia telah menyembelih saudaranya, tapi tidak dengan pisau, dengan mulut dan pujiannya. Bahaya orang yang memuji dan bahaya juga orang yang dipuji. Yang memuji belum tentu tahu yang dipujinya itu betul atau tidak. Yang dipuji bisa dia merasa dirinya yang paling baik, demen sama pujian. Nah, itu membahayakan dia. Sama aja dia disembelih tapi seneng. Ada orang disembelih bahagia, Masya Allah. Hanya saja penyembelihannya tidak dengan pisau, ya, sembelihannya denganmu. Dibunuh nih orang dengan mulutnya yang suka memuji. Lah kalau ada orang memuji kita, cepet-cepet langsung diajak dia sholawat. Oh, di Hadramut kita itu kalau ada orang memuji kita, langsung yang dipuji ini bilang, "Gul, Masya Allah." Katakan Masya Allah kan gitu. Atau mereka mengajak kita bersolawat, "Shallu ala Nabi." Ente muji ini langsung dibalas sama dia. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia terbang nih orang yang dipuji. Langsung dipotong dengan katakan Masya Allah. Semua itu datangnya dengan kehendak Allah atau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, warriyasah. Ya, anggota wudu batin yang kelima yang dibasuh sama Hatim al-Asam, ar-riyasa wal ghil wal hasad. Apa namanya? Ar-riyasah ini merasa dirinya angkuh lah. Bersihkan, tidak boleh ada sifat angkuh sombong. Dia merasa dirinya itu paling bagus, kemudian meremehkan orang lain. Wal ghil, benci sama orang, dengki, ya, benci sama orang, tidak suka sama orang. Wal hasud begitu juga. Ya, hasud itu kalau orang dapat nikmat dia tidak demen dari Allah, tidak suka dia.
Orang yang punya penyakit hasud dalam hatinya ya tidak bakal dia bisa mencium bau surga apalagi masuk. Orang yang menyimpan penyakit hasud menghapus dosa, menghapus amal kebaikan pahala yang udah dia lakukan tanpa dia sadari. Kita banyak berbuat baik, ente hadir majelis ini mudah-mudahan dapat pahala diterima sama Allah. Tapi ketika ada orang yang dapat nikmat kau hasud kepadanya, ndak terima, ndak suka tuh orang dapat nikmat, pahalamu dihapus sama Allah, terbakar. Al hasud ya'kulul hasanat ta'kulul hasanat kama ya'kulun nar al hatab, kata Rasul. Orang yang punya penyakit iri, dengki, tidak suka orang lain dapat nikmat, itu perumpamaan api yang membakar, menghabiskan kayu sampai jadi abu. Nah, hasud menghabiskan, membakar pahala sampai selesai, nggak ada lagi pahala. Nah, jadi 7 anggota batin ini dibasuh juga ternyata, bukan sekedar zahir aja, wajah, tangan, kaki, kepala, tapi wudhu batin juga dilakukan dengan apa? Mencuci, taubat, menyesali, menjauhkan cinta terhadap dunia pada dirinya, pujian terhadap makhluk, merasa lebih hebat dari orang lain, tidak suka sama orang lain, kemudian ya, hasud dan dengki kepada. Kemudian aku pergi ke masjid dan aku menggelarkan atau membentangkan diriku di hadapan Ka'bah. Fa'agumu baina hajati wa hadari. Kemudian aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dan aku meyakini Allah sedang melihatku. Kita kalau seandainya meyakini saat sholat Allah melihat kita, tidak bakal kita berpikir yang lain-lain. Malu kita, kenapa? Karena lagi dilihat sama Allah. Masa kita mikirnya ke yang lain? Kemudian aku merasakan, melihat di samping kananku ada surga, di samping kiriku ada neraka, di belakangku malaikat maut kapanpun siap mengambilku, dan aku meyakini ini sholat adalah sholat terakhirku. Maka dia jadikan sholat ini yang sebaik-baik mungkin. Dia mengatakan pada ini sholat terakhirku, maka dia akan maksimalkan ibadah sholat tersebut. Setelah itu aku berniat dan aku bertakbir. Apa yang ku baca aku renungkan, katanya. Aku ruku dan aku berupaya ruku dengan merendahkan diriku dan hatiku. Ketika aku sujud, aku meminta kepada Allah, hatiku juga ikut sujud, bukan kepala doang. Makanya ketika kita sujud itu dianjurkan kita minta kepada Allahumma ja'al qalbi sajidan ilaik. Bukan dahi aja yang sujud, minta sama Allah, ya Allah jadikan hatiku juga sujud kepadamu. Bukan badanku, bukan bahu, bukan kepalaku aja yang sujud, tapi jadikan juga hatiku sujud kepadamu. Kalau udah hati kita sujud kepada Allah, semua anggota badan sujud kepada Allah. Fahadihi sholati mundu thalathina sana. Seperti inilah sholatku semenjak 30 tahun berlalu. Seperti ini sholatku 30 tahun ini, kata Hatim Rasul. Maka dikatakan bin Yusuf, hadza syai' la yuqdar alaihi ghairuk. Yang kau lakukan ini tidak ada yang bisa kecuali dirimu sendiri. Wa baka bukaan syadid, nangis sejadi-jadinya. Ya. Dia nangis sejadi-jadinya melihat apa? Melihat banyaknya kekurangan pada dirinya, ya, dari apa yang dia dapatkan daripada gurunya. Baru ibadah sholat aja itu, ibadah wudhu aja itu, dan sholatnya, baru wudhunya aja kayak gitu. Oh, jadi dia nangis. Gak ada yang bisa seperti siapapun kecuali hanya dirimu saja yang bisa seperti ini, wahai guru. Ya, jadi kita harus bisa menjadikan diri kita seorang hamba dengan penghambaan yang sempurna di mata Allah. Ya, di antara ciri-cirinya hamba yang sempurna di mata Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan apapun itu yang bisa mendatangkan kesempurnaan. Dia akan lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan makna faham dalam hati kita, insyaallah.
dijadikan kita hamba-hamba yang mengamalkan dan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memiliki rasa takut kepadanya dimanapun kita berada. Insya Allah perkumpulan kita membawa berkah dan menjadikan kita mudah untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, dan mendapatkan kedudukan tinggi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.